Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nurrahmawati dari Program Studi Manajemen dan Bisnis Universitas Darussalam Gontor. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah studi hadis, maka dibuatlah video ini. Dalam video ini, saya akan meringkas materi yang telah kami pelajari selama 1 semester dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kritik hadis? Dimulai dengan apa yang dimaksud dengan hadis itu sendiri. Secara etimologis, hadis berarti jadid atau baru dan khobar atau berita. Khobar sendiri yaitu ma yatahaddatsu bihi wa yunqalu, atau yang berarti sesuatu yang dibicarakan atau dipindahkan dari seseorang. Secara terminologis, ulama-ulama mendefinisikan hadis dengan ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin, yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, dan juga sifat. Sedangkan arti dari kritik itu sendiri terambil dari bahasa Inggris kritik yang berasal dari bahasa Latin criticus yang berarti decisive, atau dari bahasa Yunani kritikos yang berarti able to deceive. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kritik itu sendiri adalah kecaman atau tanggapan disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya. Dan kritik hadis adalah mengkaji secara mendalam perihal suatu hadis baik secara diroyah maupun riwayah. Perangkatnya terdapat dalam ragam ulumul hadis seperti rijalul hadis, jarh wa ta'dil, asbabul wurud, mukhtalaful hadis, dan goribul hadis. Kritik hadis mengkaji seputar 3 materi. Materi yang pertama berisikan adalah atau integritas, dobat atau intelektualitas, spiritualitas, dan rawi hadis. Materi yang kedua meliputi sebab dan pengaruh pengklasifikasian hadis menjadi makbul atau mardud. Dan materi yang ketiga yakni aspek kehati-hatian dalam periwayatan atau tasabut fi riwayah. Pertanyaan yang kedua yakni apa sajakah sebab pemalsuan hadis? Terdapat banyak ragam ilmu dalam hadis dan karenanya kita mengetahui yang mana hadis sahih dan mana hadis dhaif, serta terdapat pula hadis cacat. Hadis maudhu atau hadis palsu adalah perkataan bohong dan mengada-ada yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada zaman dahulu, mengapa mereka menisbahkan kepada Nabi sebuah perkataan yang belum pernah Nabi sabdakan, yakni untuk mendukung gagasan mereka. Serta terdapat faktor-faktor pemalsuan hadis. Yang pertama ada perselisihan politik, ateisme, fanatisme terhadap ras, pemimpin, atau negeri, serta menganggap remeh perkara mengenai keutamaan-keutamaan amal, motivasi, dan ancaman. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah paham orientalis terhadap hadis? Yang dimaksud dengan orientalis sendiri yaitu orient, yang berarti timur, yaitu orang-orang yang mempelajari ketimur-timuran tetapi tidak mau beriman terhadap apa yang mereka temukan. Pemikiran orang orientalis hanya tertuju pada kenikmatan dunia saja, yaitu gold, glory, gospel, zinding, atau misionaris. Orang orientalis berpendapat bahwa bukti otentisitas hadis sejak zaman Rasul haruslah ada. Jika tidak, maka kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Terdapat tokoh-tokoh yang mengkaji hadis, di antaranya Joseph Sketch, Ignace Goldziher, dan William Muir. Goldziher meragukan seluruh matan dan menilainya sebagai buatan ulama semata. Dengan demikian,
Jika penolakan terhadap keberadaan sanad dan matan oleh para orientalis itu diterima, maka akan berakibat pada hadis-hadis Nabi tidak dapat diakui kebenarannya berasal dari Nabi karena semuanya palsu. Teori-teori ilmu hadis tidak dapat digunakan untuk menyeleksi keabsahan suatu hadis. Menuduh para ulama dan perawi hadis sebagai pendusta yang sengaja membuat sanad untuk pernyataan-pernyataan yang kemudian disandarkan pada Nabi. Pertanyaan yang keempat yaitu, apa yang dimaksud dengan kontroversi hadis? Kontroversi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti proses persaingan serta pertikaian. Dan yang dimaksud dengan kontroversi hadis yaitu hadis-hadis yang bertentangan. Yang dimaksud bertentangan yaitu bertentangan dalam artinya. Adapun cara-cara dalam menyikapi hadis yang bertentangan dengan al-jam'u atau mencari titik tengah, at-tarjih mencari yang paling kuat atau dominan, dan ma'rifatun nasakh wal mansuh dengan mengetahui mana yang dihapus dan mana yang menghapuskan. Salah satu contoh hadis yang bertentangan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Muzani yang berbunyi, Sallu qabla sholatil maghribi qala fis salisati liman sya'a karahiyatan ayyattakhidahan nasu sunnatan. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Kemudian bersabda Rasulullah SAW setelah yang ketiga kalinya, bagi siapa saja yang berkehendak, karena takut orang menjadikannya sebagai sunnah. Bertentangan dengan hadis Su'ila Ibnu Umar an ruk'ataini qoblal maghribi faqala ma ra'aitu ahadan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihima wa rakhasa fi ruk'ataini ba'dal asri. Ibnu Umar ditanya tentang 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian dia berkata, aku tidak pernah melihat seseorang pada masa Rasulullah SAW melakukan sholat tersebut, namun beliau memberikan keringanan pada 2 rakaat setelah asar. 2 hadis tersebut, jika dilihat secara zahir, maknanya saling bertentangan. Yang pertama, menunjukkan kebolehan sholat sunnah sebelum maghrib, namun yang kedua, menafikan kesunahannya. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apa yang dimaksud dengan hadis kauniyah? Hadis kauniyah adalah hadis-hadis ilmiah, yaitu hadis-hadis yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu contoh dari hadis kauniyah itu sendiri yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innal ma'a khuliqa qoblal arsy. Sesungguhnya air diciptakan sebelum arsy. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.